Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Muncul tanpa diundang. Beberapa hari berlalu, Xiao Yan menghabiskan hampir setiap hari di samping Kuali. Meskipun hari-hari ini sangat melelahkan, cincin penyimpanan, yang penuh dengan obat penyembuh, membuatnya merasa puas saat dia beristirahat. Tentu saja, hal lain yang perlu disebutkan adalah bahwa setelah hampir 5 hari alkimia terus-menerus, douki dalam tubuh Xiao Yan tanpa sadar menjadi jauh lebih kuat. Dilihat dari kemajuannya saat ini, dia hampir mencapai level 1 star Douzhe. Dengan dua kabar baik ini, Xiao Yan berhasil mengertakkan gigi dan selamat dari cobaan itu. Saat Xiao Yan bersembunyi di dalam gua untuk dengan susah payah memperbaiki obat, situasi di kota Wutan terus terurai. Suasana antara klan Xiao dan Jialai menjadi semakin tegang. Hanya 2 hari yang lalu klan Jialai mengambil kesempatan untuk memunculkan berbagai aturan pasar yang disukai para pedagang, menyebabkan sebagian besar pedagang yang semula hanya mengamati dari pinggir lapangan untuk mulai pindah ke pasar klan Jialai. Dihadapkan dengan tindakan yang jelas ditujukan untuk mengguncang dasar klan Xiao, semua anggota tingkat tinggi klan Xiao menjadi dirasuki oleh amukan kekerasan yang mengancam akan berkembang menjadi niat membunuh. Sialan, aku tidak tahan lagi, hanya dalam 5 hari, Xiao klan kita telah kehilangan setidaknya 50% hingga 60% dari keuntungannya. Jika ini terus berlanjut, semua pasar kami akan bangkrut. Di dalam ruang rapat klan, tetua ketiga berseru dengan marah, kilatan tidak menyenangkan di wajahnya. Semua anggota klan dengan posisi yang lebih tinggi duduk di dalam aula besar, kemarahan di hati mereka diekspresikan oleh kulit mereka yang suram. Ini benar-benar tidak bisa berlarut-larut lagi. Penatua pertama perlahan-lahan melontarkan setiap kata, melanjutkan, dia berkata, meskipun Master Guni dari rumah lelang primer telah membantu kami dengan membuat lebih dari 100 botol obat penyembuh, jumlah ini terlalu banyak. Sedikit, itu benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan jumlah yang sangat besar dari klan Jialai. Meskipun kami mungkin dapat mempertahankan kebuntuan dengan klan Jialai dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, karena obat penyembuh itu habis, kami akan sekali lagi sampai pada situasi canggung sebelumnya. Tetua pertama menghela nafas sebelum mengeluarkan tawa pahit dan berkata, meskipun jika Guni bersedia untuk mendukung kami sepenuhnya, berdasarkan kuantitas, kami pasti akan dapat menyeretnya keluar dengan alkemis tingkat pertama dari klan Jialai. Namun, dia berasal dari Primer Auction House, mereka jarang melibatkan diri dalam bentrokan klan. Untuk membantu sejauh itu sudah sangat tidak terduga. Duduk di kursi pemimpin, Xiao Zhan mengangguk, ekspresi suram di wajahnya. Meskipun kualitas obat penyembuhan yang dijual oleh klan Jialai rendah, jumlahnya sangat banyak dan harganya murah. Ini sesuai dengan preferensi tentara bayaran, yang sering terjebak dalam situasi berdarah. Jika kita juga bisa mendapatkan alkemis tingkat pertama, kita akan bisa melawan mereka. Di aula besar seseorang meratap. Mendengar ini, Xiao Zhan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Hanya ada sedikit alkemis di kota Wutan, merayu salah satu dari orang sombong itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Kali ini, klan Jialai telah memenangkan lotre dan benar-benar menerima bantuan seorang alkemis. Di sudut aula, Xiao Yu, Xiao Ning dan anggota generasi muda klan lainnya juga hadir. Saat mereka menatap ekspresi suram pada orang tua mereka, mereka tidak berani menyela sembarangan dan mereka menahan atmosfer mencekik dalam keheningan. Kakak, apakah alkemis tingkat pertama itu benar-benar kuat? Bagaimana dia bisa memaksa klan Xiao kita ke dalam situasi ini? Agak tidak bisa mentolerir suasana yang menindas, Xiao Ning diam-diam bertanya pada Xiao Yu yang duduk di sampingnya. Xiao Yu dengan lembut menghela nafas, mengeluarkan tawa pahit, dia menjawab dengan lembut, memang, alkemis adalah profesi yang sangat unik. Kekuatan seorang alkemis tingkat pertama adalah yang terbaik di tingkat Douzhe dan dalam pertempuran langsung salah satu tetua di klan bisa dengan mudah membunuhnya. Namun teror sebenarnya dari seorang alkemis bukanlah dalam pertempuran langsung melainkan bahwa mereka mampu menciptakan ramuan yang membuat orang gila. Dengan ramuan ini, mereka memiliki kemampuan yang tak tertandingi untuk mengumpulkan pendukung. Banyak praktisi yang kuat bersedia untuk melayani di bawah seorang alkemis demi mendapatkan ramuan ini. Di benua Douki,
banyak orang membandingkan alkemis dengan sarang tawon beracun. Setelah didorong, seorang alkemis akan segera mengumpulkan petarung yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi begitu banyak petarung, bahkan jika mereka tidak bisa membunuhmu, mereka masih bisa melelahkanmu sampai mati. Saat Xiao Ning membayangkan pemandangan dikelilingi oleh para pejuang, dia gemetar saat ekspresi iri menyebar di wajahnya. Jangan berhayal, kamu harus tahu tentang persyaratan keras untuk menjadi seorang alkemis. Kemungkinannya bahkan lebih kecil dari pai daging yang jatuh dari surga. Memutar matanya ke arah Xiao Ning, Xiao Yu tanpa ampun memercikkan air dingin ke arahnya. Diatur oleh kata-kata Xiao Yu, Xiao Ning dengan putus asa mengerutkan bibirnya saat dia berkata, Aku takut seluruh Xiao klan kita tidak memiliki kekayaan untuk datang dengan seorang alkemis." Meskipun Xiao Yu mengangguk setuju dengan kata-kata ini, dalam benaknya seorang pemuda berpakaian pakaian hitam tiba-tiba muncul. Melihat dari dekat fitur pemuda, sepertinya Xiao Yan. Dengan kejam membuang pikiran itu, Xiao Yu berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, bagaimana mungkin aku bisa memikirkan bajingan kecil itu? Jika seseorang dengan kepribadian seperti itu mampu menjadi alkemis, semua alkemis di dunia ini tidak akan berharga. Setelah mengutuk Xiao Yan di dalam hatinya, Xiao Yu mengarahkan pandangannya ke sudut dekat jendela. Di sana, seorang gadis muda berpakaian hijau diam-diam menggenggam sebuah buku tebal dan sederhana, sesekali menggerakkan jarinya untuk membalik halaman saat matanya mengamati isinya. Dari buku tersebut, penampilan yang tenang dan elegan ini menarik perhatian banyak rekannya. Gadis yang baik, mengapa dia harus menyukai bajingan kecil itu? Xiao Yu dengan enggan menggelengkan kepalanya saat dia sekali lagi mempertahankan kesunyiannya. Dengan tenang duduk di samping jendela, meski perhatiannya tertuju pada buku, Sun Er bisa merasakan suasana menyedihkan di aula. Alis tipisnya sedikit menyatu. Tidak peduli apa yang dikatakan, dia juga tinggal di Xiao Clan selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, bahkan jika bukan karena Xiao Yan, dia tidak akan pernah membiarkan klan Xiao dipukuli oleh klan Jia Lai begitu buruk. Kuharap bajingan itu tidak berlebihan. Sun Er menghela nafas dalam hatinya saat dia sekali lagi kembali ke bukunya. Tanpa Xiao Yan di sisinya, dia praktis tidak punya alasan untuk berbicara. Saat rencana terus didiskusikan di dalam aula, seorang penjaga klan buru-buru masuk dan melaporkan dengan nada hormat, "Pemimpin klan, ada seseorang yang mengenakan jubah hitam di luar." Dia mengatakan bahwa dia memiliki beberapa masalah kolaborasi untuk didiskusikan dengan pemimpin klan. Mendengar kata-kata ini, Xiao Zhan dan tetua lainnya sedikit terkejut. Saling bertukar pandang, ekspresi mereka yang dulu suram tiba-tiba melonjak dengan ekstasi. Beberapa dari mereka secara bersamaan berdiri bersama dan segera memerintahkan, cepat undang dia masuk." Melihat ekspresi Xiao Zhan dan ketiga tetua, semua orang di aula agak kagum, segera bertukar pandang satu sama lain. Tidak perlu mengundang saya masuk. Pemimpin klan Xiao, bagaimana kabarmu? Orang tua ini datang tanpa diundang. Tawa jelas Xiao Lao bergema dari luar pintu tepat saat suara perintah Xiao Zhan memudar. Bersamaan dengan tawa, sesosok yang diselimuti oleh mantel hitam besar tanpa tergesa-gesa berjalan ke aula di bawah tatapan orang banyak. Pada saat orang yang mengenakan gaun hitam melangkah melalui pintu, Sun Er, yang selama ini tenggelam dalam bukunya, tiba-tiba mengangkat alisnya. Perlahan-lahan mengangkat wajah kecilnya, mata air musim gugurnya dengan waspada menatap pada orang berjubah hitam yang baru saja masuk. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.